Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini saya akan bercerita tentang seorang dari sahabat Nabi dari kalangan wanita yang memiliki julukan perisai Rasulullah dan sebutan Ummu Umarah atau ibunya para pemimpin yang dalam kematiannya bahkan malaikat pun ikut menyambutnya. Siapakah beliau? Beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih dengar ceritanya Nusaybah binti Ka'ab? Kalau belum, yuk kita kenalan dulu. Nusaybah binti Ka'ab merupakan salah satu dari dua orang wanita yang mengikuti Baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah kedua merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah dan 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yastrib pada tengah malam, yang mana mereka bersumpah setia kepada Rasulullah dalam melakukan 3 perkara, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Dalam sejarah dikatakan bahwa Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha merupakan istri dari Ghaziyah bin Amru al-Mazini an-Najari. Ghaziyah merupakan suami kedua dari Nusaybah binti Ka'ab setelah suami pertamanya yaitu Zaid bin Hashim al-Mazini an-Najari yang wafat. Dari suami pertamanya, Nusaybah dikaruniai 2 anak, yaitu Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Diceritakan bahwa Nusaybah telah mengikuti banyak pertempuran di sisi pasukan muslimin. Ghaziyah, Abdullah, dan Habib dikala itu berada di garis paling depan pertempuran, sedangkan Nusaybah lebih sering mengobati dan mengambilkan air untuk para pasukan muslimin. Namun jangan salah sangka, Nusaybah itu pandai berperang. Dia bahkan pandai melawan musuh-musuh Rasulullah. Bahkan Nusaybah merupakan salah satu tokoh yang ikut dalam perjuangan di samping Rasulullah. Kala itu di tengah perang Uhud, kaum muslimin terpojok. Ibnu Kumayyah yang datang sebagai musuh Rasulullah ingin membunuhnya dengan pedang. Nusaybah yang mengetahui hal itu langsung melindungi Rasulullah dengan tubuhnya. Ia tahu dia bukan tandingan Ibnu Kumayyah yang kuat, tapi dia dengan gagah berani melindungi Rasulullah. Ia menggunakan pedang dan anak panahnya untuk melindungi Rasulullah dari Ibnu Kumayyah. Ibnu Kumayyah yang mengetahui hal itu murka. Ia langsung membabi buta Nusaybah dengan memukul-mukul Nusaybah dengan pedangnya. Banyak sekali luka yang dia dapatkan. Tetapi Nusaybah tetap melindungi Rasulullah. Ia dengan gagah berani melindungi Rasulullah, sang Rasul. Sampai Rasulullah berkata, ia tidak berpaling ke kanan kiri, kecuali terus berperang demi aku, ujar Rasulullah. Ceritakan bahwa ada kurang lebih dari 13 luka yang ada di tubuh Nusaybah. Ya, nyatanya dia masih hidup dan dia masih bisa berperang. Kalau kita mungkin mikirnya, coba kita istirahat dulu ya, biar lukanya lebih sembuh. Tapi Nusaybah tetap ingin berperang meskipun keadaannya seperti itu. Dia ingin berperang di sisi pasukan muslimin. Melihat pengorbanannya, Rasulullah langsung bersabda kepada Nusaybah. Kedudukan Nusaybah binti Ka'ab lebih baik daripada si Fulan dan si Fulan. Rasulullah juga berkata kepada putranya Nusaybah, yaitu Abdullah, Allah memberkahi kalian, wahai ahlul bait. Kedudukan ibumu lebih baik dari Fulan dan Fulan. Dan kedudukan suami ibumu, Ghaziyah bin Amr, lebih baik dari Fulan dan Fulan. Semoga Allah merahmati kalian, wahai ahlul bait. Saking kagumnya, bahkan Rasulullah juga berdoa untuk keluarga Nusaybah. Nusaybah beserta keluarganya terus berjuang di sisi pasukan muslimin sampai wafatnya Rasulullah. Kala itu kaum muslimin dilanda kegalauan karena sosok yang dicintainya, yang ingin dilindunginya, telah pergi meninggalkan dunia. Tetapi Nusaybah beserta keluarganya terus berjuang sampai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq mulai banyak masalah yang timbul. Mulai dari orang yang enggan membayar zakat, hingga munculnya sosok Musailamah al-Kadzab.
Ia mengaku-ngaku sebagai nabi. Mendengar hal itu, jelas Abu Bakar marah dan murka. Ia mendeklarasikan perang kepada Musailamah. Dalam perang, Habib bin Zaid, putra dari Nusaibah, anak bungsunya, ikut berperang. Namun, dia ditangkap dan disiksa. Dalam masa penyiksaan yang pedih itu, Habib dipaksa untuk mengakui Musailamah sebagai nabi. Namun, karena keimanannya yang kokoh, ia tetap mengaku bahwa hanya Rasulullah yang menjadi nabi. Musailamah tentu marah, lalu langsung menyiksa Habib sampai ia berkata ia meyakini bahwa Musailamah menjadi nabi. Tapi tentu saja karena keimanannya Habib terus kokoh, ya dia tetap tidak mau untuk meyakini bahwa Musailamah seorang nabi. Musailamah yang mendengar itu marah, menyiksanya sampai Habib mati syahid di jalan Allah. Kabar pun terdengar oleh Nusaibah. Nusaibah mendengar putra bungsunya disiksa. Ia termotivasi untuk berjihad di jalan Allah untuk membunuh Musailamah al-Kadzab. Bersama putra sulungnya, Abdullah, ia mengikuti peperangan. Saat medan perang, Nusaibah dengan gagah berani menebas musuh-musuh Allah. Namun, di tengah medan perang, salah satu musuh berhasil menebas tangan Nusaibah. Nusaibah berkata kepada putra sulungnya, "Tanganku terpotong, dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh," ujar Nusaibah kepada putra sulungnya Abdullah. Benar, sang ibu mempunyai tekad baja, meskipun kondisi tubuhnya yang sudah seperti itu membuat Abdullah termotivasi, dan Abdullah semakin membara. Ingat juga dengan kematian adiknya yang disiksa oleh Musailamah, membuat semangat Abdullah meledak-ledak untuk membunuh Musailamah. Dia dan pemuda yang bernama Wasyi langsung menuju ke barisan paling depan tanpa kompromi. Tujuannya apa? Membunuh Musailamah al-Kadzab. Perang Yamamah bergelora sangat hebat. Banyak sekali korban-korban yang jatuh di sana. Tak ada yang bisa menghitung berapa banyak korban. Abu Bakar terus berperang, menebas musuh Allah, dan juga memimpin pasukan muslimin. Setelah suasana perang yang sedang berkecamuk, tiba-tiba ada suara teriakan, "Musailamah telah terbunuh!" Pasukan Musailamah terkaget. Bagaimana bisa pemimpin mereka mati begitu saja? Lalu muncullah seorang saksi yang mengatakan bahwa ia telah membunuh Musailamah. Siapakah mereka? Wasyi dan Abdullah, putra dari Nusaibah. Mendengar hal itu, Nusaibah langsung bersujud kepada Allah, bersujud syukur. Karena kematian Musailamah telah menandakan kemenangan bagi kaum muslimin. Itu merupakan satu dari sekian perang yang diikuti oleh Nusaibah binti Ka'ab. Entah berapa banyak pengorbanan yang ia lakukan demi membela agama Allah. Seorang wanita yang semangatnya lebih dari 100 laki-laki. Seorang wanita yang pengorbanannya diakui oleh Rasulullah. Seorang wanita yang dikatakan oleh Rasulullah derajatnya lebih tinggi dari pasukan kaum muslimin lain. Beberapa tahun setelah perang Yamamah berdepatan pada tahun 13 Hijriah, Nusaibah binti Ka'ab meninggal dunia. Ia pergi dengan meninggalkan tinta-tinta perjuangan yang dituliskan dalam sejarah.
seorang wanita yang luar biasa dari golongan kaum Ansor. Semoga Nusaibah binti Ka'ab dan keluarganya diberikan tempat yang baik di jannah. Amin. Saya kira cukup kisah dari Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah. Maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.